Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati dan budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi sama saya Ustaz Rahim. Kali ini kita akan bicara membahas tentang 7 hikmah berpuasa hari Senin dan Kamis. Selain menjalankan puasa sunnah Rasul, tentunya ada beberapa yang harus kita laksanakan, yaitu melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis. Di pengajian-pengajian yang sudah lampau sudah pernah kita singgung bahwasanya tentang 7 hikmah puasa Senin dan Kamis, ada beberapa manfaat dan juga hikmahnya. Rasulullah pernah mengatakan, selain menjalankan ibadah sunnah, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, yaitu adalah puasa Senin dan Kamis. Begitu pula Rasulullah juga pernah mengatakan bahwasanya segala amal ibadah akan diperhitungkan ketika hari Senin dan Kamis. Bahkan Rasulullah senang pernah berbicara seperti itu, ketika amalku diperhitungkan oleh malaikat dalam keadaan puasa, saya sangat senang, apalagi umatku. Anak-anak ngaji di Tariqul Jannah, jadi santri yang solihin, solih dan solihah. Allahumma amin. Allahumma amin. 7 di antara yang pertama, hikmah puasa hari Senin dan Kamis adalah mampu mengeluarkan racun dari tubuh kita. Tubuh yang saat ini sehat jasmani maupun rohani tentunya banyak sekali. Yang kita idam-idamkan apa? Yang kita idam-idamkan tentunya adalah ketika kita mampu berbicara dengan sehat, punya badan yang sehat, jiwa yang sehat, tentunya akal kita juga semuanya sehat. Ketika kita melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis, maka pencernaan bisa dikatakan berhenti sejenak selama 1 hari. Maka proses seperti itu maka akan mampu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Pernah kita bayangkan, dan juga bahkan kita sering tahu, ketika orang berpuasa apakah dia mengalami sakit, bahkan yang sakit sembuh karena apa? Karena melaksanakan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa tidak akan membuat kita mudarat. Puasa tidak akan membuat kita sengsara. Puasa tidak akan membuat kita semakin kurus, tetapi mampu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Tentunya itu adalah lewat sari makanan yang sudah disingkirkan, yang sudah disaring, yang sari padinya sudah dimasukkan ke dalam organ tubuh kita. Disisihkan di situ. Yang baik menjadi sari padi dalam tubuh kita, nutrisi, vitamin buat anggota tubuh kita, sisanya dibuang lewat kotoran yang kita buang tiap pagi, maupun tinja, maupun kotoran lewat jalan depan maupun belakang. Anak-anak, kalau kita pahami betul apa sih puasa Senin hari Kamis itu, puasa hari Senin dan Kamis adalah merupakan salah satu sunnah Rasul, karena Rasul pun juga melaksanakan itu, sehingga kita sebagai umatnya, tabi'at yang paling akhir, seyogjanya kita juga harus mampu. Selain ibadah-ibadah sunnah, ayo seyogjanya kita juga mampu melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis. Mudah-mudahan insya Allah. Anak-anak, selain hikmah di antara puasa Senin dan Kamis, selain itu yang kedua adalah mampu menurunkan kadar lemak yang ada dalam tubuh kita. Mungkin saat ini kita dalam keadaan tubuh kita gemuk sehingga terasa berat ketika bangun tidur. Tubuh kita merasa sangat kekar karena apa? Makan tidak teratur, sehingga kadang-kadang terasa ngantuk terus. Kalau sudah terasa ngantuk, seyogjanya kita harus belajar melaksanakan sunnah Rasul sedikit demi sedikit untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Kadar gula yang masuk, kadar lemak yang masuk dalam tubuh kita, yang tercampur oleh sari makanan yang sudah kita makan setiap hari, bahkan minuman drink yang kita makan setiap hari, di situ bercampur dengan sari pati makanan kita. Dengan adanya puasa Senin dan Kamis, maka hikmah tersebut mampu membunuh lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita, sehingga apa? Tubuh kita terkontrol, tidak mudah sakit. Yang ketiga apa? Manfaat daripada puasa Senin dan Kamis,
Yang ketiga adalah mengistirahatkan organ pencernaan. Kata orang Jawa begini, nak, kalau habis makan jangan langsung tidur. Berjalan 10 langkah bolak-balik, kemudian kamu boleh duduk. Kaki diselonjorkan supaya apa? Pencernaan mampu mencerna dengan teratur. Karena makanan yang baru saja kita makan, kalau kita makannya terlalu banyak sehingga kita langsung tidur, maka asam lambung akan masuk dalam tubuh kita. Sakit perut, mah yang terjadi pada tubuh kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengontrol kesehatan tubuh kita. Anak-anak kadang-kadang sering merasakan sakit perut, kadang sering mual-mual, badan terasa capek dan seterusnya. Itu karena apa? Karena pola makanan kita kadang-kadang tidak teratur. Seyogyanya bagaimana? Makan buah dengan nasi bagaimana? Duluan mana? Dianjurkan kata dokter, karena ilmu dua ini adalah kata kiai dan kata dokter harus sama-sama diperhatikan. Kalau kita makan nasi, maka yang seyogyanya yang bagaimana? Yang pertama adalah biasakan makan buah dulu. Jarak 10 menit baru kita makan nasi. Sehingga apa? Pencernaan dalam organ tubuh kita sehingga bisa teratur, maka asam lambung tidak terjadi dalam tubuh kita. Anak-anak, kenapa tubuh kita istirahat? Karena apa? Karena kita melaksanakan puasa Senin dan Kamis, sehingga dengan berhentinya sejenak maka pencernaan mampu memproses dengan baik makan makanan dan juga sisa makanan yang racun dikeluarkan, maka yang nutrisinya bisa untuk vitamin dan juga nutrisi pada tubuh kita. Anak-anak, selanjutnya di antara beberapa hikmah puasa lagi, mampu apa? Mampu mengontrol gula darah. Anak-anak berpuasa Senin dan Kamis yang berikutnya adalah mampu mengontrol gula darah. Kadang-kadang kita ini merasa ada yang dikatakan darah kita kotor, ada yang getah bening, ada yang darah merahnya tidak teratur sehingga tidak sehat. Kadang-kadang tubuh kita merasa gatal. Betul? Yang di belakang sana itu biasanya yang banyak gerak, biasanya tubuhnya kurang sehat. Kenapa? Apalagi berbicara sendiri, itu kadang-kadang nggak terkontrol sehingga kesehatannya apa? Cara berpikirnya kurang sehat. Yang dimakan kenapa? Karena tidak teratur dan juga bahkan tidak sehat. Yang terbaik bagaimana? Ketika kita bisa makan dengan baik, maka mampu mengontrol gula darah kita. Anak-anak, hal tersebut juga akan menurunkan produksi insulin tubuh. Hasilnya adalah tubuh akan mengalami penurunan gula darah. Puasa Senin dan Kamis juga akan membantu mencegah terjadinya lonjakan gula darah. Makanya anak-anak, kalau kepala kita sering pusing, migrain, pernah nggak pusing begitu? Tahu-tahu kepala kita pusing teng gitu ya. Kalau orang Jawa obatnya mudah, minum air sebanyak mungkin. Serasa perut sudah kenyang, sudah terasa kenyang, maka sudah. Kamu istirahat sebentar, insya Allah migrain di kepala kamu akan sembuh. Kenapa? Dengan adanya itu radang air kita akan terpenuhi. Seluruh cairan-cairannya dalam tubuh kita akan terpenuhi sehingga apa? Peredaran darah akan kembali normal. Makanya kata dokter juga dikatakan dalam satu hari semalam kita paling tidak minum air berapa? Bisa dikatakan 7 gelas atau 8 gelas. Supaya apa? Cairan dalam tubuh kita bisa terpenuhi. Gerak-gerik kita, langkah kita, aktivitas kita, kalau tidak diimbangi dengan minum air yang banyak, yang secukupnya sesuai dengan aturan, maka tubuh kita akan menjadi lemas. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi sehingga tubuh kita malas beraktivitas. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima apa? Manfaat puasa Senin dan Kamis yang kelima adalah menyehatkan jantung. Tanpa jantung manusia akan mati. Tanpa jantung kita sehat, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa mempunyai jasad yang sehat, maka manusia tidak bisa beraktivitas dengan selebihnya, tidak mampu mengangkat segala sesuatu yang berat, tidak mampu mengendalikan nafsu dan juga dirinya untuk berbuat yang lebih baik. Oleh karena itu manfaat dari puasa Senin dan Kamis, jantung kita menjadi sehat. Detakan jantung kita bisa teratur, tidak berdetak terlalu cepat, tapi standar sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kenapa? Karena di saat perut kosong, maka semuanya bisa realisasi mengontrol semua organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Sekali lagi, kalau kita misalnya terasa pusing, maka bisa dalam posisi sujud. Posisi sujud bisa baca tasbih, banyak manfaat, banyak cara untuk membuat diri kita sehat.
Kalau tubuh kita merasa nggak enak, kepala kita pusing, dalam posisi sujud baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 10 kali. Angkat lagi. Sujud lagi baca 10 kali lagi, duduk lagi. Kemudian sujud lagi baca 10 kali lagi, duduk lagi. Kemudian sujud lagi, duduk lagi, kemudian baca lagi, insya Allah migrain yang ada di kepala kita. Kenapa? Karena kepala kita, otak-otak saraf kita sudah terpenuhi oleh darah-darah sehat. Sehingga apa? Pusing dan juga seterusnya akan hilang kembali sehat seperti biasanya. Anak-anak, di samping menyehatkan jantung kita, yang keenam apa? Melancarkan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Artinya apa? Kita harus menggunakan makanan-makanan dengan gizi yang seimbang supaya tubuh kita semakin kuat mengangkat beban-beban berat, kuat berpikir yang berat, dan juga mampu memecahkan segala sesuatu. Dengan adanya seperti itu, bagaimana? Maka energi akan terbentuk dalam tubuh kita, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas, kita bisa berjalan dengan baik, berbicara dengan baik, bekerja dengan baik, berpikir dengan baik, sehingga tubuh kita tidak terasa lemas, metabolisme yang ada dalam tubuh kita sehingga stabil, tidak mudah sakit. Kalau bahasa sekarang, imun kita harus kuat supaya apa? Terhindar dari penyakit COVID-19. Anak-anak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu sehat terus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir anak-anak, yang terakhir apa? Membantu menurunkan berat badan. Puasa ternyata juga merupakan terapi yang efektif. Kalau misalnya si Sabila terlalu gemuk, si Tina terlalu gemuk, maka harus belajar terapi. Terapi tidak harus dengan uang yang jutaan, tidak harus yang dengan jutaan rupiah, tetapi cukup dengan puasa Senin dan Kamis. Maka terapi tersebut di samping melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, dapat pahala, juga dapat menurunkan berat badan yang ada dalam tubuh kita. Anak-anak, puasa memang tidak akan memberikan penurunan berat badan yang drastis, langsung seketika langsung 15 kilo kalau bukan, kata orang Jawa begitu. Tetapi apa? Pelan-pelan, perlahan, apabila kita terus istiqomah berpuasa dan memperhatikan nutrisi yang dan konsumsi, maka penurunan berat badan dapat dicapai dengan maksimal. Anak-anak, dengan harapan-harapan tersebut, dengan kita membiasakan istiqomah puasa Senin dan Kamis, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Allah, kita juga harus membiasakan diri untuk membiasakan diri puasa di hari Senin dan Kamis. Mudah-mudahan malaikat Allah memperhitungkan amal kita ketika kita dalam keadaan puasa di hari Senin dan Kamis. Kenapa? Sabda Rasul, malaikat itu memperhitungkan amal baik kita ketika kita di puasa di hari Kamis, hari Senin dan Kamis. Mudah-mudahan Rasul pun juga senang ketika malaikat memperhitungkan amal baik kita semuanya di hari Senin dan Kamis. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya jasmani rohani kita sehat. Amin Allahumma amin. Hadirin pemirsa juga semuanya sehat, yang ada di rumah maupun dimanapun berada, dan juga mudah-mudahan sehat jasmani rohani keluarga kita dalam keadaan seperti ini. Ayo kita doa bersama-sama, hadiah Fatihah kepada pemirsa juga yang ada di rumah, bahkan kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya sehat jasmani rohani dan juga mampu menjalankan aktivitas kita keseharian, dan juga mampu memberikan solusi yang terbaik untuk negara Indonesia, khususnya negara kita sendiri, Indonesia Raya, NKRI yang kita cintai, dan juga wabil khusus Kampung Bonowo dan sekitarnya. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.